Jadi untuk bisa membujuk mendesakkan kebijakan itu harus diikuti dengan pengarahan massa, bikin headline di koran. Nah, betapa pentingnya mempengaruhi orang banyak. Jadi yang benar itu belum tentu akan dilakukan. Karena itu persuasi menjadi penting. Teknik persuasi dalam penulisan naskah policy brief itu soal pilihan kata, pilihan huruf, layout, dan itu memang soal ini. Nah, mari kita lihat, ini cukup nyeni nggak? Cukup? Rasa seni Anda tidak terlalu tinggi. Menurut saya ini zombie, ini nggak menarik. Bombastis, nggak persuasif. Saya katakan isinya itu sama penting dengan cara menyampaikan. Jadi kalau terlalu serius dengan substansi kita bisa missing the point. Orang-orang pintar itu gagal mempengaruhi orang lain karena terlalu serius dengan substansi, lupa cara menyampaikan. Orang pintar yang kemudian dianggap sebagai dosa killer karena nggak bisa menyampaikan idenya dengan baik. Itu pengakuan jujur. Oke, next. Catatan lain lagi, refreshing. Sebelum kita dapat refreshment. Tendensius. Orang menulis latar belakang dengan dasar hukum. Kalau orangnya itu tidak taat hukum, kan nggak tertarik dengan dasar hukum. Atau orangnya itu sadar bahwa hukum itu hanya pasal yang dipilih untuk menjustifikasi tindakan. Serius, hukum itu hanyalah pasal yang kita pilih untuk menjustifikasi tindakan. Ada sekian banyak pasal yang kita bisa ambil. Dan kalau Anda terlalu serius dengan pasal-pasal, bisa jadi nggak menarik. Latar belakang biasanya kan mengacu pada dasar hukum. Policy tidak harus sebagai implementasi dari hukum yang besar. Policy itu bisa merespon kondisi darurat. Policy itu bisa merespon situasi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Sehingga policy brief ini bisa juga dimaksudkan sebagai instrumen untuk menghasilkan kegelisahan orang banyak. Dari Anda untuk jadi provokator. Katakan kegelisahan orang banyak itu adalah keresahan masyarakat toh. Itu kan menjadi ancaman pemerintah otoriter. Sekarang ini masyarakat resah sudah biasa dicuekin. Nah, namanya agenda setting, proses mengagendakan perubahan secara politik artinya adalah menciptakan kegelisahan. Sehingga tadi tendensius itu artinya justru membuat orang gelisah. Oh iya ya, ada masalah ya. Sehingga tendensius itu artinya mensituasikan orang yang kita pengaruhi dalam masalah yang kita ingin. Itu tendensius, dan untuk bisa membuat tendensius, pinter-pinternya kita membuat paragraf pengantar latar belakang, pendahuluan itu, latar belakangnya. Mari kita cek, latar belakangnya itu menarik apa tidak? Saya tadi belum baca, jadi kalau saya mengomentari ini random. Peran dan kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten merupakan isu penting dalam revisi bla 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 bla. Isu penting yang perlu dicermati adalah apakah Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten akan fokus sebagai regulator yang akan memiliki fungsi rangkap sebagai regulator sistem kesehatan sekaligus sebagai operator pelayanan kesehatan. Fungsi rangkap ini menjadi semakin kuat apabila RSD kembali menjadi UPT Dinas Kesehatan. Sementara itu dengan adanya lembaga baru BPJS, sistem kesehatan peran pengawasan seharusnya diperlukan. Ini tendensius kan? Cukup menggoda, merebut perhatian. Karena yang membuat dokter kan memang harus sabar, kalem gitu ya. Membuat provokator macam saya bisa dibuat jadi lebih provokatif. Nah, ini kan ada dua isu. Yang pertama adalah soal peran Anda sebagai regulator dan sebagai operator. Apa masalahnya ketika regulator dan operator jadi di tangan satu lembaga? Nah, akan lebih enak sekian orang ditangkap KPK gara-gara
tidak bisa membedakan antara fungsi regulator dengan fungsi operator. Isu KPK tadi bisa menjadi tendensi, misalnya gitu. Jadi kalau isunya itu adalah ancaman penyalahgunaan kewenangan, kata penyalahgunaan kewenangan atau suasana penyalahgunaan kewenangan itu sudah harus sudah lihat dari cara kita mengantarkan. Saya ajari aja Anda untuk menjadi provokator. Apa? Ya, tapi sopannya bilang nggak kena gimana? Kita kan merebut perhatian orang. Ya, tadi saya katakan policy brief itu secara politik sebenarnya adalah instrumen untuk menghasilkan kegelisahan. Buatlah policy maker gelisah. Nah, kalau gelisah kan kemudian saya harus gunakan kewenangan saya supaya orang tidak lagi gelisah atau supaya saya sendiri tidak terjerat dalam penyalahgunaan. Itu apa? Yang dimaksud dengan provokatif. Nah, oleh karena itu kalaulah provokatif juga harus lihat-lihat karena ada target audiens. Nah, model atau gaya policy brief yang dikeluarkan oleh FKUGM itu selalu dideklar siapa target grupnya. Bisa jadi target grup itu tidak diungkap secara eksplisit, boleh-boleh saja. Tapi sebetulnya jelas siapa yang di alamat dari, tidak ada kewajiban untuk mendeklar target grupnya, tetapi ketika kita menulis memang harus ada kesadaran siapa yang kita sedang tuju. Oleh karena itu kalau memprovokasi juga harus hitung-hitung. Tujuannya tadi bukan untuk menghasilkan kegelisahan orang banyak, tapi kemudian targetnya adalah supaya pejabat-pejabat itu terhindar dari korupsi. Nah, penyalahgunaan ini kan demi dirimu sendiri loh. Anda tidak hati-hati sebagai penentu aturan, ibaratnya sebagai wasit sekaligus sebagai pemain, kira-kira gitu loh. Wasit nyambi pemain itu kira-kira nanti adil gak? Nah, metafora wasit dan pemain itu bisa dipakai. Namanya tes kesehatan itu adalah wasit sekaligus pemain. Ini kan cara untuk memudahkan orang memahami masalah yang kita. Kalau itu yang terjadi, maka pelayanannya menjadi tidak adil. Meskipun saya tidak selalu setuju dengan itu. Secara ideologi saya nggak setuju dengan itu, tapi kalau itu yang menjadi ideologi yang silakan aja. Tidak boleh memaksakan ideologi yang ada. Oke, tendensius. Ya, tendensius tidak harus berarti jahat loh ya. Tendensius itu ada tendensi yang jelas. Teori makalah masih, jadi masih mencampur adukkan antara nalar penulisan makalah. Persis. Kalau itu tawaran Anda gimana? Ini kan kita berlatih toh. Supaya nggak kerepotan harus mempertahankan tulisan sendiri, sekarang musuhnya adalah orang lain. Kalau punya judul begitu, sementara tadi kan kita tahu isunya itu adalah regulator dan operator, ya, wasit dan pemain jadi satu. Kalau itu pesan utamanya, judulnya seperti apa? Kalau bahaya tadi baru hanya masalah. Kalau kita katakan bahaya itu baru masalahnya. Yang kita mau sajikan kan kesimpulannya. Saya kira supaya action oriented, supaya pesannya itu segera ketangkap cepat. Konsep yang mewadahi. Misalnya saya temukan ada
Dan kemudian dari usulan besar, agenda besar itu, lalu kemudian diturunkan di dalam sekian banyak policy brief 1, policy brief 2, policy brief 3, 4, dan seterusnya. Saya katakan kemarin, kalau agendanya luas dan ada target audiens yang berbeda-beda, maka bisa dibuat policy brief yang bercabang-cabang. Ini sudah ada contoh konkretnya, dan paket besar policy-nya itu ditaruh di dalam satu dokumen pengantar yang menyeluruh. Jadi ya paket sembako gitu. Jadi ini strateginya kalau kayak sembako 9 bahan pokok, ini paket 9. Jadi ketika usulannya banyak, itu bisa dikerangkai dengan. Nah, oleh karena itu kesadaran tentang audiens tadi berimplikasi pada narasi di dalam policy brief, dan kalau polisinya luas, audiens atau policy maker yang kita mau pengaruhi itu ada di jenjang pemerintahan yang berbeda-beda atau mengurusi sektor yang berbeda-beda, itu bisa disodori policy brief yang berbeda-beda, sehingga kita tidak harus membuat bingung policy maker itu. Karena kalau orang dikasih tahu, terus apa yang harus saya lakukan? Lalu begitu. Ini kelemahannya kalau kita tidak serius dengan cara untuk membuat dia mau, maka policy brief itu tadi dianggap tidak relevan atau cuekin aja. Karena itu media menjadi penting. Nah, karena itu kapan kita akan menggunakan policy brief, kapan kita mengeluarkan policy brief, itu juga bisa dirumuskan dengan baik. Cara yang paling gampang adalah diunggah di site. Policy maker yang sibuk, yang punya kewenangan besar, biasanya malas hanya suruh staf melakukan telaah staf, dan telaah staf itu biasanya membaca koran. Kalau ini taruh di website bisa saja enggak. Nah, salah satu cara untuk bisa merebut perhatian adalah policy brief itu dirilis, dikeluarkan melalui konferensi pers. Diberikan wartawan, dikasihkan penjelasan begini-begini, kita mengusulkan kebijakan begini, dan policy brief itu dibagikan kepada wartawan, tapi wartawan sudah dikasih bahan untuk melakukan framing atau membuat lead ketika harus menulis berita. Policy brief itu juga bisa disampaikan kepada pihak-pihak ketiga yang potensial bisa mempengaruhi kelompok pejabat, kategori pejabat yang kita pengaruhi itu seperti apa, dan siapa saja sih orang-orang yang sekitarnya yang kita bisa menjadi jembatan, kita manfaatkan sebagai jembatan atau medium untuk mempengaruhi. Itu juga penting untuk dipetakan sehingga ya, dikirim kepada orang-orang yang bisa kita jangkau dan kemudian bisa mempengaruhi. Ini main karambol, lempar batu sembunyi tangan, dibalik lempar tangan sembunyi batu. Oke, soal media menjadi penting, saya setuju. Sekali lagi, supaya ini ngefek, ada nalar iklan. Iklan sekarang itu tidak ada kata belilah. Banyak iklan yang biaya mahal, tidak ada satupun yang menggunakan istilah belilah produk ini, belilah produk ini. Sadar nggak iklan rokok? Gayanya ikan rokok itu membujuk, gimana? Hidup yang macam apa? Jantan. Masa hanya jantan? Unsur nekatnya. Berani mati sebetulnya. Rokok itu kan mendekatkan kematian secara medis, toh. Oleh karena itu counternya adalah mari kita berani mati. Serius. Nah,
cara orang mengencourage itu adalah dengan menggunakan tadi ya adventure. Tapi dalam banyak hal itu intinya adalah jangan takut mati, be happy, yang penting happy. Ini kan proses untuk mendekonstruksi. Jadi orang kesehatan itu ingin memberikan warning, dan rokok-rokok kan sudah diwajibkan ya, memberikan pernyataan rokok rusak, terusnya bahayakan dan seterusnya. Tapi perusahaan iklan rokok itu tidak kalah cerdasnya. Ya silakan. Tapi kalau kita semua ini mau happy dan berani mati, ngapain? Rokok. Ini apa namanya? Reframing ini menjadi penting dan namanya orang-orang media itu punya cara cerdas untuk mengkomunikasikan hal yang kita tahu. Kalau memang targetnya adalah publik dan orang yang mayalan, orang yang nggak mau dikasih tahu. Gimana kita merancang policy brief supaya bisa menjadi instrumen untuk mempengaruhi orang lain? Ada keinginan koran untuk bombastis dan seterusnya, dia membuat quote-quote yang elak, kan? Konteksnya adalah pembicaraan tentang ada langsung atau tidak langsung. Saya kan termasuk orang yang ilmunya tentang itu. Saya diwawancara oleh orang Jakarta. Jadi, ketika keluar menjadi headline, itu saya disebut quote yang mengatakan, ya kalau memang alasan efisiensi ya bubarkan saja DPRD partai politik. Ngomong begitu. Saya komplain sama wartawannya. Rupanya editornya, si wartawannya sudah melaporkan dan saya dikasih bukti naskah yang dia kirim dari wawancara pada saya. Editornya itu salah copy paste. Sehingga memang ada narasumber yang menggunakan istilah itu, tapi itu dikatakan pernyataan dari saya. Kemudian kelihatan beringasnya, padahal saya tidak seberingas itu. Jadi saya memang seide dengan itu, cuman alasan saya itu tidak komunikasikan dengan cara ya bubarkan saja partai politik. Terus wartawan tadi redakturnya, editornya itu kan mengkompilasi banyak reportase dari wartawan. 9 wartawan bilang ada 9 wartawan Pak yang setor bahan untuk itu. Dan editornya itu salah memungut. Quote-nya orang lain itu dikatakan quote dari saya. Bisa berbahaya. Yang mengatakan tadi membuat berita bombastis bisa berbahaya, bisa berimplikasi. Nah, saya barusan jadi korban. Kalau saya ngayal lagi ngomong di media kelihatan aneh. Biarin aja. Wartawannya sudah minta maaf dan janji tidak akan mengulangi lagi. Saya belum dapat permintaan maaf dari editor yang salah pungut kutipan podcast itu. Oke, cara berbasis. Nah, yang dimensi politik yang belum diungkap di sini adalah kalau target grupnya itu adalah orang-orang yang resisten, maka policy brief itu bisa diberikan kepada lawan politik, kepada demonstran, sehingga konsep kita itu bisa menjadi backup ilmiah dari para pihak yang ingin mengusung kebijakan itu. Nabok nyilih tangan. Orang Jawa mohon maaf. Nabok nyilih tangan itu menampar tapi pinjam tangan orang lain. Ya, karena ini kan ide, kita kan merebut ide, merebut kebijakan. Dan ketika kita sudah merebut ide, itu sudah masuk wilayah politik, wilayah advokasi dari istilahnya. Sehingga ya, kalau kita hanya netral saja, datar-datar saja, sampai kapan mau bikin policy brief? Tetap saja dicuekin. Yang menjadi ritus ilmiah akhirnya, bukan
menjadi aktivisme untuk mendorong kebijakan yang itu saya kira ilmuwan masih gagap, karena yang menjadi kehero itu kan isi pengetahuannya dan bagaimana menciptakan perubahan melalui proses. Nah, kalau memang ada ide-ide yang menarik, ya justru kelompok yang berseberangan ide atau berseberangan posisi dengan target grup policy maker itu yang kita ajak beraliansi. Nah, mereka itu perlu simbol untuk memprotes. Kata UGM, logo UGM itu hanya disebut saja punya manfaat besar. Ya, kalau dia bisa protes di demo sambil mengacung-acungkan, kalau saya brief ada logonya UGM, itu sudah cukup. Ngomong apa itu kemudian sudah gak suka orang lapangan, tapi menyemangati dan membuat pressure gitu. Karena ada kapasitas simbolik di balik lembaga. Kalau misalnya tadi mengatasnamakan UGM atau siapa, otoritas-otoritas yang dipercaya untuk mengatakan sesuatu secara substantif itu menjadi alasan bagi mereka untuk mengusung dan memperjuangkan ini dimensi politik. Masih ada yang tersisa? Dimensi politik dari masuk ke wilayah kebijakan itu masuk ke wilayah politik, jangan salah. Berhadapan dengan dapat yang boleh ngeyel sama orang banyak, dan kalaulah salah dia seringkali punya dasar hukum melakukan hal yang salah itu. Dapat itu bisa bersembunyi dari kesalahannya karena selalu siap dengan dasar hukum terhadap apapun yang dia lakukan. Itu kalau ada dasar hukum yang berbeda, maka kontradiksi antar dasar hukum itu juga ada baiknya bukan, sehingga kita bisa mendelegitimasi dasar hukumnya yang kita ingin serang atau kita ingin ujuk. Jadi misalnya biasanya yang diacu oleh Pemda adalah PP tentang ini. PP ini sebetulnya menyisakan kosong atau memiliki kontradiksi atau berseberangan dengan PP yang mana. Ya, harmonisasi aturan perundang-undangan dan ini cara menulis tatap. Oke, sekarang saya ingin masuk ke masih ada lagi. Oke, silakan. Kalau menekankan aspek politik, itu bicara tentang kuat adu cerdas untuk memastikan idenya itu, aspek kebijakan yang diperjuangkan itu bisa muncul. Jadi ada overlapnya, tapi yang beda itu adalah nalar atau pendekatan. Orang yang memahami substansi kebijakan, dia akan bisa dengan mudah menemukan dimensi politik yang ada di balik. Misalnya ini ada undang-undang tentang praktek kedokteran, ya kan? Dan undang-undang itu mengamanatkan sekian banyak hal untuk dilakukan. Dan yang mau dilakukan itu ada banyak hal yang sebetulnya yang diamanatkan oleh undang-undang itu sebagian sudah jalan, tapi ada hal baru yang merupakan hal baru. Misalnya jaminan hukum di masyarakat yang potensial menjadi korban dari malpraktek. Itu kan ditegaskan di dalam undang-undang itu. Dan karena ini adalah hal baru yang banyak merenggut ekonomi dokter, profesionalisme dokter dan seterusnya itu terancam, maka ini akan menjadi isu politik. Isu politik itu memang kemudian terjadi ketika dokter Ayu dari Manado kemudian digugat. Gugatannya itu bukan melalui prosedur undang-undang kedokteran, tapi melalui pidana. Nah, ini kan sebetulnya ada politik yang isinya adalah para profesional, para dokter ini memproteksi diri dengan ekonomi, profesionalisme, standarisasi dan seterusnya. Kan mekanisme untuk menjamin dan juga ada kode etik kedokteran dan seterusnya. Sehingga kemudian dia tidak bisa didikte oleh polisi, jaksa dan terus. Atas dasar itu kan maka politik di sini adalah profesionalisme itu menjadi benteng
dari agenda politiknya, penyelamatan dirinya para dokter. Komisi kedokteran dan seterusnya. Apa? Nah, konsil kedokteran. Nah, adanya konsil ini kan juga menjadi tempat untuk memberikan sandaran bagi profesionalisme dokter, sehingga dokter maunya kalau salah ya diadili dengan rezim, dengan aturan internal yang berlaku. Boleh otoritasnya itu diambil alih oleh polisi, jaksa yang nggak tahu menahu soal persoalan. Di sini ada politik di balik profesionalisme. Orang yang mempelajari kebijakan kan kemudian kebijakannya harus begini. Jadi dari segi teori kebijakan, kalau regulator dengan operator itu satu tangan, itu seperti wasit main merangkap jadi pemain, itu tidak adil. Jadi kalau dari segi kebijakannya, oleh karena itu implikasinya, itu kajian kebijakan. Tapi kalau memang itu baik, tapi sebetulnya itu adalah mekanisme proteksi diri para dokter. Proteksi diri itu kan berhadapan dengan ancaman kriminalisasi. Ini kan sebenarnya politik, tapi politiknya dilakukan secara diam-diam. Politik yang canggih itu memang diam-diam. Kalau saya mau bunuh kamu, tapi dengan saya mau bunuh kamu besok ya jam sekian ya. Politik yang canggih itu nggak tahu bahwa orang itu dipolitiki. Di sini ada politik komunitas kedokteran yang sangat canggih, kode etik, dengan standar profesionalisme, dengan acuan yang lapis-lapis, sehingga dia tidak bisa diintervensi oleh orang-orang yang bisa mengancam profesinya, mengancam dengan kriminalisasi. Nah, ini saya contohkan bagaimana politik bekerja. Analisisnya tidak serta-merta membicarakan tentang opsi-opsi kebijakan. Nah, kalau kebijakan kesehatannya, bagaimana mengatasi visi, bagaimana standar kedokteran bisa ditingkatkan, dan sebagainya, itu soal. Saya berharap itu bisa memberikan. Saya bisa mengatakan itu karena saya orang sospol tapi belajar lingkungan. Saya harus belajar tentang ekologi, belajar ekosistem, kaitan antara sistem dengan adaptasi sistem pemerintahan. Saya harus belajar itu. Ada banyak politik yang diam-diam yang kita bisa. Oke, saya tidak ingin belok terlalu jauh tentang politik dan kebijakan. Nah, overview dan ilustrasi kita anggap cukup. Sekarang saatnya kita sharing. Yang mau volunteer untuk membedah karyanya bersama-sama. Sudah bersama. Tidak voluntary, maka kemudian direkayasa. Misalnya saya minta untuk undian atau pingsut, atau harus ditempuh dengan cara paksa. Saya yang mengambil inisiatif untuk memaksa. Apa yang tertarik untuk menunjukkan tapak pembelajarannya? Ini nggak usah takut, nggak usah malu, karena ini kan proses belajar. Anda bukan spesialis, kalau Anda salah itu dimaklumi. Anda masih pemula, dan kalau ada peluang untuk make up normal-normal saja. Silakan volunteer. Oh sudah ya. Ini alibinya. Nah, perubahan edisi hari ini. Ngelesnya minter itu. Kan kita bisa rembuk judulnya itu, sehingga judulnya itu hasil musyawarah. Oke. Nanti ya setelah ini. Nah, ini mumpung dia mau. Silakan. Tidak ke depan saja.
45 jam misalnya. Jadi polisi brief ini masih terkait yang kemarin bagaimana kebijakan BOK itu efektif di daerah, maksudnya di tingkat puskesmas untuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Karena di kesehatan itu salah satu isu menuju tahun 2019 itu adalah penguatan di daerah-daerah DTPK. Nur Cahyani ini di Bandung juga. Kesimpulan terakhirnya itu unsuccessful implementation dan tidak memberi dampak yang signifikan. Nah, oleh karena berbagai permasalahan itu di level puskesmas, maka untuk pemerintah pusat perlu meninjau kembali mekanisme transfer ini. Sebelumnya di paragraf di atas saya sudah sampaikan mengenai problem-problem implementasi kebijakan selain keterlambatan dengan menggunakan mekanisme tugas pembantuan. Jadi pemerintah pusat yang pertama dia harus meninjau kembali mengenai mekanisme transfer dana dari pusat ke daerah khusus untuk dana BOK. Sebelumnya kan tahun 2011 menggunakan mekanisme bantuan sosial ke puskesmas, tapi itu menjadi temuan. Karena puskesmas bukan rekening resmi di daerah. Lalu ditransfer langsung ke rekening puskesmas. Akhirnya diganti menjadi mekanisme tugas pembantuan. Tapi tugas pembantuan ini juga menyebabkan di dinas kesehatan itu perlu membentuk satker untuk mengelola itu. Dan puskesmas harus berurusan dengan tim satker yang jumlahnya juga terbatas dengan jumlah puskesmas yang banyak. Di kegagalan di dalam mengelola itu di satker, mekanisme ini perlu ditinjau kembali dan yang diusulkan adalah DAK. Dengan mekanisme DAK, keterlambatan misalnya juknis dari pemerintah pusat itu bisa teratasi karena dana BOK ini akan masuk dalam pembahasan APBD dan tidak perlu lagi membentuk satker-satker seperti tadi. Yang searah dengan prioritas nasional, maka dia sama kalau diidentifikasi, maksudnya tujuan dari kebijakan BOK ini dengan PP tentang DAK, dengan fungsi alokasi atau mekanisme transfer melalui DAK. Karena dia, kalau misalnya masih tetap mempertahankan itu, menggunakan mekanisme tugas pembantuan, padahal yang dibiayai adalah pelayanan yang sudah didesentralisasikan ke daerah, berarti mekanisme tidak sejalan. Kemudian juga alasan kedua mengenai kekhawatiran bahwa DAK itu hanya untuk belanja fisik. Jadi ada argumen lain yang mengatakan bahwa kalau dialokasikan melalui DAK berarti nanti fisik. Padahal BOK ini kan untuk pembiayaan operasional. Untuk lihat teknis mengenai DAK itu ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Jadi Menteri punya kewenangan yang luas untuk itu. Jadi dia bisa sebenarnya menetapkan bahwa DAK ini untuk operasional. Jadi tinggal komitmennya Kementerian Kesehatan. Nah kalau melalui mekanisme tugas pembantuan dia bisa lakukan itu, kenapa untuk DAK juga tidak bisa dia lakukan? Kemudian alasan dengan berbagai pasal sudah dimasukkan dan saya belum merubahnya juga. Memang ini harus lebih dipersingkat lagi. Yang keempat soal alasan praktis, kerumitan pertanggungjawaban. Kalau melalui APBN berarti kan harus melalui KPPN. Dan KPPN ini tidak tersedia di setiap kabupaten. Dia punya regional masing-masing. Dan ada, termasuk keterlambatan tadi adalah bagaimana menyampaikan SPM dari berbagai macam dinas kabupaten dengan daerah-daerah terpencil ini kan sangat luas dan juga
secara geografis menyulitkan. Belum lagi beban kerja di level operasional. Nah, itu untuk pemerintah atau kementerian yang diusulkan. Kalau untuk kabupaten, kalau seandainya pemerintah pusat tetap mempertahankan mekanisme transfer anggaran melalui tugas pembantuan, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten adalah pengelolaan satker yang harus diperbaiki. Karena satker baru bisa bekerja setelah ada surat keputusan dari bupati. Dan penetapan orang-orang yang duduk di dalam satker itu juga ada unsur politisnya. Kemudian sumber daya kesehatan di puskesmas dalam hal perencanaan, karena keterlambatan itu bisa terjadi karena penyusunan plan of action, baik itu secara tahunan maupun bulanan, terus pengerjaan pertanggungjawaban. Untuk daerah-daerah terpencil ini kan sulit. Sulitnya pertama kualitas SDM-nya sudah tidak memadai, kemudian secara teknologi juga minim. Yang berikutnya di level puskesmas, dinas kesehatan, kalau keterlambatan itu masih terjadi dengan mekanisme transfer tugas pembantuan, mungkin perlu mengefektifkan soal perencanaan musrenbang. Jadi semakin banyak orang yang terlibat di dalam proses perencanaan di level puskesmas, mungkin akan meningkatkan ownership terhadap kegiatan itu. Sehingga tanpa, maksudnya dengan adanya keterlambatan, maksudnya kegiatan itu bisa dieksekusi dengan modal sosial yang ada di level puskesmas. Tidak perlu menunggu dana itu turun. Dan itu harus dimulai dengan partisipasi tenaga-tenaga di puskesmas di dalam forum-forum seperti tadi. Karena sekarang musrenbang itu seolah-olah hanya sebagai proses formal yang miskin dan tanpa makna. Dan ada beberapa mekanisme informal yang perlu ditempuh kalau memang keterlambatan itu masih tetap ada. Tapi mekanisme informal ini berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan. Misalnya kalau terjadi penggunaan dana kas internal atau misalnya meminjam uang menggunakan dana pribadi petugas, ini juga akan menurunkan semangat di dalam bekerja. Masih perlu diperbaiki lebih banyak. Ada 6 halaman Pak, jadi rencana mau dibikin jadi 3 saja dengan lebih padat lagi nanti. Online. Peminat khusus itu. Karena dengan kata kunci ini menjadi acuan kita untuk menentukan judul. Kalau kata kuncinya kita ketemu, kata kunci harus ada dalam judul. Kalau dirasa-rasakan, apakah ini soal boxnya itu sendiri, kebijakan boxnya sendiri yang bermasalah, ataukah sesuatu yang lebih sembunyi lagi? Aliran dana. Nah, kalau kita bicara transfer, maka ini ada pangkal, ada perjalanan, ada ujung. Orang segera bisa masuk ke substansi. Jadi kalau kita sudah batasi, ini adalah soal transfer fiskal, bahasa teknisnya, yang dikenal oleh para profesional di bidang transfer fiskal dan transfer keuangan dari pusat ke daerah. Maka kita harus bisa mengkomunikasikan kepada orang banyak tentang apa yang menjadi misi dan tanggung jawab nasional, apa yang harus dilakukan supaya
puskesmas tadi bisa berjalan optimal, minimal untuk kebutuhan vitalnya. Yang kedua, jalurnya itu ada 3, seperti saya katakan kemarin. Ada jalur desentralisasi, dan dalam jalur desentralisasi itu daerah otonom itu dibantu oleh pemerintah pusat dengan skema dana alokasi umum, ditoping dengan dana alokasi khusus. Ini berada dalam koridor desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara otonom. Tapi itu dalam praktek itu tetap mengandalkan duit nasional. Duit nasional yang dikontribusikan itu namanya DAU, dana alokasi umum, dan dikasih topping dana alokasi khusus. Ya, dana perimbangan dan seterusnya. Tapi ini ngomong DAU. Dana perimbangan nanti malah merumpitkan pembicaraan, karena dana perimbangan ini bicara tentang sumbernya dari mana. Ini kan kita tidak bicara sumbernya dari mana. Perimbangan itu kalau daerah-daerah kaya minyak, itu dapat porsi perimbangan. Nah, ini kita tidak bicara itu, jadi jangan menambah beban. Ya, jangan menambah kerumitan bercerita, karena kita tidak ingin. Yang kita bicarakan adalah tadi DAU dan sementara itu juga ada jalur konsentrasi. Misi nasional diselenggarakan oleh aparaturnya di daerah. Nah, dalam prakteknya, dalam kelembagaan yang ada, itu tidak ada aparatur pusat yang ditaruh di kabupaten, di daerah-daerah otonom itu. Dan ini sekali lagi karena politik di masa lalu orang sangat curiga dengan adanya aparat pusat di daerah. Karena itu jalur dekonsentrasi dipotong di level provinsi. Ini sedikit melebar ya. Ini saya menyusupkan ilmu pemerintahan ke ahli kesehatan. Nah, jadi dalam undang-undang dan kelembagaan yang ada, kewenangan dekonsentrasi itu selesai di provinsi, kecuali yang urusan-urusan nasional seperti agama, militer, kehakiman, dan seterusnya itu punya kaki tangan di bawah. Nah, ini adalah otoritas nasional. Nah, kalau aliran dana untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah pusat di daerah, itu namanya jalur dekonsentrasi. Dan yang ketiga adalah kalau ada misi nasional, daerah itu sebenarnya tidak punya tanggung jawab apa-apa untuk itu, tapi kemudian pusat itu nggak punya kemampuan, maka dia pemerintah pusat bisa menugasi daerah dengan kewajiban untuk membiayai. Maka kemudian tadi ada keperluan untuk memastikan pembantuan itu jelas siapa yang menjadi pelaksananya, maka kemudian harus ada satker. Satker itu supaya misi nasional jelas siapa yang menyelenggarakan di daerah. Kalau uang itu dikirim, jelas siapa yang membelanjakan. Nah, ini ada 3 jalur. Nah, ketika ada kendala tentang transfer ke daerah, terutama di daerah-daerah terpencil, terisolasi, jadi itu ada keinginan untuk menggeser, gitu kan? Yang transfernya itu tadinya dilakukan melalui jalur dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Anda ingin pindahkan ke jalur desentralisasi, maka kemudian paketnya itu masuk dalam spesifikasi dana alokasi khusus. Nah, dana alokasi khusus itu seperti duit receh yang kemudian hanya dilempar-lempar ke daerah itu. Perlu gedung ya, yaudah, saya perlu gedung, kemudian logikanya gitu, karena topping untuk daerah-daerah yang tidak berkecukupan. Nah, di sini menimbulkan masalah. Kalau saya telah, karena apa? Yang dibidik itu bukan ketimpangan. Yang dibidik itu kan operasi puskesmas dimanapun di Indonesia jangan sampai terganggu. Sehingga kalau ini topping itu menjadi tidak logis. Ini ada problemnya. Ketika tadi dikasih DAK itu statusnya topping terhadap ketidakcukupan DAU. Di daerah yang DAU-nya itu habis untuk bayar pegawai dan seterusnya, supaya kamu bisa punya program, kasih DAK. DAK-nya tadi ada DAK kesehatan, DAK pendidikan, DAK sudah ada labelnya. Dan pusat itu kemudian hanya kasih topping kepada daerah-daerah yang membutuhkan.
Nah kalau ditaruh di DAK, itu kemudian bisa-bisa duit itu tidak sampai, karena DAK itu nalarnya hanyalah menutup ketimpangan. Daerah-daerah yang isolir tertinggal itu memang bisa menjadi prioritas untuk menerima DAK. Bisa DAK karena transmigrasi, bisa DAK karena perbatasan, DAK karena daerah tertinggal. Tentunya ada banyak alasan untuk menerima DAK. Tapi kalau yang dibidik itu adalah jantung atau kebutuhan dasar, operasional dasar puskesmas. Ada risiko kalau dimasukkan ke DAK, daerah yang dianggap sudah kaya, kemudian nggak perlu dikasih. Karena logika DAK adalah logika topik. Ini ada tantangan. Nah, kalau itu tantangannya, apa solusi yang Anda tawarkan? Sebelum kita disalahkan orang kan kita harus ancang-ancang supaya tidak bikin usulan yang dari segi kelancaran transfer, kalau disalurkan melalui DAK itu cepat dan langsung dalam pembukuan daerah, dikirim dari pusat ke daerah. Di setiap kabupaten itu kalau jauh ya punya cara untuk mengambil ke BI, karena kalau tidak kan Pemda itu bangkrut semua. Jadi kalau ditaruh di dalam DAK bisa segera masuk ke Pemda sama cepatnya dengan pengiriman DAU. Hanya saja ada risiko daerah-daerah yang sudah kaya, kamu sudah kaya, kamu nggak perlu DAK. Karena tadi logika DAK adalah logika penyutaraan, logika mengisi. Sehingga kalau ditaruh di sana bahayanya adalah memang cepat, tetapi yang paling memerlukan bisa jadi nggak kebagian. Itu risikonya. Nah, kalau Anda masih bersikeras mengusulkan hal itu, apa saja solusinya? Nah, di level pusat apa yang harus dilakukan untuk mencegah tadi peluang-peluang nyasar atau peluang-peluang tidak keluar itu harus diantisipasi. Kemudian kebijakan di level nasional itu apa? Di level provinsi apa? Di level kabupaten? Saya kira sudah benar itu. Tapi saya kesadaran tentang watak dana. Ini tadi kan pindah jalur, masing-masing jalur itu punya logika sendiri. Kalau kita pindah jalur dan harus siap mengikuti watak dari dana itu. DAK itu hanya topik. Karena kebutuhannya itu kan kebutuhan dasar, maka bisa jadi dasar itu tidak dikirim. Karena diasumsikan daerah sudah cukup. Daerah seperti Riau itu atau Kalimantan Timur itu DAK-nya secara proporsional lebih kecil daripada NTT atau Jogja. Karena sudah dapat dana perimbangan, sudah dapat dana yang kalau itu Anda usulkan mitigasi, pencegahan kemarahan daerah yang selama ini menikmati itu harus Anda redam. Harus ada paket kebijakan untuk meredam kemarahan orang-orang kaya di daerah kaya, atau orang-orang di daerah kaya. Kemudian dia tidak berhak mendapatkan itu. Tapi itu kemudian berlawanan dengan prinsip dasar dari BOP atau POK ini. Prinsip dasarnya adalah hal-hal yang vital, yang elementer itu langsung di-cover di seluruh Indonesia, maka kemudian ada dana untuk itu. Logika dasarnya adalah itu. Karena ini adalah hak dasar warga negara untuk bisa mengakses kesehatan, mengakses pendidikan. Nah, oleh karena itu, kalau memang mengusulkan itu, kalian aja di level nasional itu perbincangannya digabung antara BO-BO yang lain. Logikanya sama. BOS, kemudian yang untuk mahasiswa ada nggak jadi bom. Terusnya biaya operasional mahasiswa bom. BOTT dan seterusnya. Nah itu logikanya adalah menjamin kebutuhan operasional minimal untuk layanan publik, sehingga itu bisa diakses oleh semua orang. Dan oleh karena itu, ya itu diberikan tidak peduli kaya atau miskin. Oleh karena itu, kalau itu mau diusulkan, ini ada kontradiksi dengan misi dasar dari kebijakan itu. Ya, jadi kalau kita mengusulkan modifikasi implementasi, ini kan sebenarnya kita memperbaiki implementasinya. Kalau sampai pada level membongkar misi dasarnya, filosofinya itu bisa benar.
Filosofinya adalah POS dan POK itu adalah memastikan semua warga negara bisa mengakses sekolahan dan puskesmas, sehingga tidak ada alasan puskesmas nggak operasional, sekolah tutup. Nah, kemudian biaya operasional di-cover oleh negara. Ini setara dengan yang saya rasakan ketika di Inggris. Setiap anak itu harus dicegah supaya tidak kekurangan kebutuhan dasarnya, maka setiap anak itu mendapatkan kiriman negara. Nah, waktu itu setiap anak itu 20 pound sterling seminggu. Tidak peduli anaknya orang kaya atau anaknya orang miskin, dan duit itu dikirimkan melalui rekening bapaknya. Waktu itu saya punya 2 anak, maka tiap minggu saya dapat transfer 40 pound sterling. Transfer itu dimasukkan tiap 2 minggu, sehingga tiap 2 minggu itu saya dapat tambahan 80 pound sterling untuk anak saya. Tapi anak saya kan nggak tahu bahwa dia dapat. Itu bisa mengatasi status saya sebagai orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini ketika targetnya adalah membicarakan hak warga negara. Hak warga negara itu kemudian dikirimkan melalui saluran-saluran yang ada. Kalau dalam skema di Inggris, setiap orang itu punya National Insurance Number. Orang itu terdata oleh negara dengan itu, maka setiap orang yang punya rekening itu ditanya dalam daftarnya punya berapa anak, dan kemudian dia langsung ditransfer sebanyak anaknya sampai umur tertentu. Kalau anaknya itu sudah melampaui umur itu, ya namanya dihilangkan sendiri oleh sistem. Apa? Ya, mungkin dari memajaki orang kaya atau menjadi Robin Hood atau apa, nggak tahu lah. Ya, negara-negara industri pajaknya tinggi. Oke, jadi karena level perubahan yang kita advokasikan itu adalah level implementasi, maka perubahan implementasi sebaiknya tidak membongkar menegasikan misi dasarnya. Dan ada dari segi analisis kebijakan, kalau saya analisis saran kebijakannya, itu masih menyisakan masalah. Kalau ditaruh di DAK, maka bisa tidak nyampe orang-orang yang secara hukum berhak, dan orang-orang dari daerah-daerah kaya akan menuntut, anak saya atau saya sebagai warga negara mengapa tidak dipenuhi sama bagusnya dengan orang-orang di daerah lain untuk bisa mendapatkan jaminan melalui DAK dan melalui POS dan itu ini adalah paket liberalisasi, Mas. Hak warga negara yang dikedepankan itu adalah operasionalisasi dari liberalisasi Indonesia, jangan salah. Suka atau tidak suka, itulah cara meliberalisasi cara orang Indonesia. Maka hak warga negara itulah yang menjadi acuan untuk mendistribusikan subsidi dan seterusnya. Liberalisasi nggak usah teriak-teriak liberalisasi. Liberalisasi sudah jalan jauh karena yang diliberalkan nggak sadar. Yang Anda lakukan itu adalah bagian dari liberalisasi. Pemilahan antara operator dengan regulator itu adalah penjabaran dari gagasan. Makanya tadi saya bilang, saya nggak setuju dengan itu. Tapi karena itu sudah menjadi keputusan ideologis, keputusan di level tinggi, ya silakan saja. Saya hanya membantu menarasikan dalam naskah. Saya tidak harus mendiktikan preferensi ideologi saya. Oke, ini saya lagi meluas ke analisis kebijakan. Kalau yang direkomendasikan itu nggak masuk akal, baca langsung nolak ya, sampah. Nah, itu kata kunci ya. Jadi kata kuncinya adalah transfer kebijakan. Itu harapannya bisa divisualisasikan dalam narasi. Saya bayangkan narasi sepanjang ini akan lebih mudah kalau diganti menjadi skema. Skema ada pusat, provinsi, kabupaten, dan kemudian ada jalur
konsentrasi tugas pembantuan otonomi atau desentralisasi. Dan kalau kita ingin pindah, itu kemudian orang paham kita sedang menggeser ruang itu. Jadi untuk bisa mengkomunikasikan ide yang dinarasikan panjang lebar, kita bisa membuat skema yang memberikan penjelasan level pusat uang, contohnya apa saja, kemudian level provinsi bisa menerima apa saja, kabupaten lima apa saja, dan kemudian kalau tadinya karena untuk menjamin operasionalnya puskesmas itu ini apa? Kemampuan. Jangan mendetailkan tugas pembantuan itu yang menjadi opsinya. Kalau saya ini adalah misi nasional menjamin kebutuhan dasar. Maka kemudian kelembagaan di level kabupaten untuk siap menjalankan fungsi pembantuan itu harus disiapkan. Dan disiapkan itu bentuknya adalah ada satker. Tapi satkernya itu tidak hanya membicarakan kesehatan, maksud saya. Satkernya adalah membicarakan seluruh tugas pembantuan yang diamanatkan ke kabupaten yang bersangkutan. Itu opsi yang menurut saya lebih masuk akal. Nah, mendetailkan tugas pembantuan inilah yang selama ini tidak terjadi. Kalau saya boleh mempengaruhi substansi kebijakan. Kalau Anda tidak setuju juga nggak apa-apa, saya nggak kehilangan muka. Yang kedua, untuk bisa memberikan solusi yang lebih tepat guna untuk daerah-daerah sulit, pulauan, terisolir dan seterusnya. Ya, maka kemudian dirancang mekanisme khusus untuk menyelenggarakan tugas pembantuan. Maka kemudian ada kelembagaan yang mungkin lebih kuat di daerah-daerah yang status menderitanya itu bertumpuk-tumpuk. Isolir gitu kan, luar pulauan, macam-macam itu. Nah, ya tertinggal. Pokoknya yang menjadi tumpahan penderitaan itu ada di situ semua. Maka kemudian pemerintah diajak merumuskan kelembagaan dan mekanisme khusus untuk menjangkaunya. Karena ini misi nasional yang harus dilakukan di daerah itu, sehingga justru kekhususannya itu bisa dibuat secara berbeda-beda. Nah, itu usul saya. Dengan begitu, maka pemerintah pusat atau mungkin Kementerian Keuangan itu bisa direkomendasikan untuk merumuskan kelembagaan pengelola atau satkernya untuk kawasan perbatasan yang juga sekaligus miskin, tertinggal, sekaligus pulauan dan seterusnya. Dan itulah yang kemudian harus mendapat prioritas khusus untuk untuk dikirim uang secara cepat. Justru watak khusus itu bisa di-bypass oleh pusat ketika menggunakan alasan tugas pembantuan. Nah, kalau ditaruh di dalam rezim otonomi, namanya otonom, suka-suka. Jadi menurut saya justru instalasi lembagaan ya, termasuk satker dan prosedur kerjanya, termasuk kompetensi orangnya itu saya kira harus diperkuat. Saya setuju dengan memperkuat satker itu, tapi satker itu juga dibuat berbeda-beda sesuai dengan situasi nasional yang dipertaruhkan di situ. Kalau daerahnya itu daerah terpencil, tetapi di titik terluar Indonesia, kalau daerah itu tidak ada yang menghuni, daerah itu nanti akan kosong dan dijual, nggak ada orangnya. Itu kemudian orang asing bisa bikin rumah di situ dan diklaim menjadi punya dia. Nah, kalau orang asing itu adalah tetangga kita, nanti kemudian menjadi bagian dari wilayah negara tetangga. Nah, kalau kepulauan atau pulau kecil yang terluar itu diambil tetangga, batas negara kita bisa maju jauh ke belakang. Nah, oleh karena itu maka karena ada kepentingan nasional yang dipertaruhkan di situ, maka menjamin kedaulatan negara di situ itu harus dibayar dengan prosedur khusus. Sehingga kekhususan transfer untuk daerah-daerah yang
sulit yang justru harus mendapatkan prioritas, menurut saya lebih mudah dijangkau melalui petugas pembantuan. Hanya saja di level nasional itu nggak ada yang mikir, nggak mau repot-repot. Nah, bantulah pemerintah nasional dengan itu. Justru dengan situasi khusus itu rancangan khususnya bisa kita. Kalau di daerah-daerah yang tidak terlalu terisolir, kita asumsikan tidak ada masalah yang berarti, ya sudah. Maka pembentukan satker khusus itu di mana saja untuk mengatasi situasi apa saja. Cakupannya itu apakah hanya pos saja atau blok saja atau kedua-duanya. Tapi logika dasarnya adalah ini penjaminan hak warga negara. Dan karena situasinya sulit, ada cara khusus untuk mengatasinya. Nah, itu lebih fleksibel menurut saya. Kalau memang yang menjadi poin utamanya tadi bukan sekedar kelancaran dan kecepatan transfer ya, tapi terpenuhinya kebutuhan di daerah yang sulit. Itu kan ada setting perbatasan dan keperluan. Nah, itu tidak selalu ada di setiap daerah. Dan oleh karena itu saya dengan langkah-langkah khusus di daerah-daerah. Dan pemerintah pusat itu boleh masuk ke wilayah manapun untuk melaksanakan agenda nasional. Oke, jadi ini opsi kebijakannya. Kalau opsi kebijakannya seperti itu, sekarang baru kita pikir judulnya. Karena kan begitu. Kata kuncinya apa? Kemudian dengan kata kunci itu kita bisa rumuskan kebijakan. Setelah kita punya tawaran kebijakan, barulah kita merapikan judul. Ini kita catatan, jangan buang waktu berhari-hari hanya untuk bikin judul. Tulis saja sekenanya. Setelah formula kebijakannya ketemu, barulah diedit. Karena kalau milih judulnya ganti apa gitu, nggak jadi-jadi. Nikahi Adila, dia kamu nikahi, kemudian setelah itu ya sudah sesuaikan dengan apa yang kamu punya. Terus nimbang-nimbang terus gak jadi nikah. Kira-kira gitu. Ini enaknya dia kalau mau pasang diri untuk bedah, dia bisa minta tolong ya. Dia cerdas memanfaatkan kesempatan. Nanti kalau dapat nilai ada 50% dibagikan kepada yang lain. Apa usulan? Dibesarkan mas. Apa buruknya dibesarkan supaya kelihatan. Saya harus membuka kesempatan untuk kontribusi sebanyak-banyak supaya Mbak yang pojok tawarannya apa? Masih minta restu dari mana? Jangan sampai juga wadahnya terlalu besar, isinya kecil. Betul itu kayak wadah. Kenapa? Maksud saya Anda pikir sendiri. Saya tidak boleh mengambil alih seluruhnya. Saya sudah membantu proses. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika kita menyampaikan pesan dalam policy brief, kita mulai rapikan rekomendasinya. Setelah itu kemudian kita ekspresikan dalam judul, kita gunakan untuk mengedit judul. Jadi, judul itu memang diedit. Ya, jadi jangan berkecil hati kalau judulnya dimodifikasi. Yang kedua, dengan kesadaran tentang
rekomendasi yang kita buat dengan judul itu, maka kemudian kita merapikan latar belakangnya. Latar belakangnya tadi, kalau ini adalah soal kesehatan primer, bahasa teknisnya, pemerintah punya komitmen untuk menjamin kesehatan primer, dan oleh karena itu dibuat dana BOS, POK, dan seterusnya. Hanya saja selama ini implementasinya tidak lancar. Santoro dan seterusnya bisa dicantumkan di situ sebagai menunjukkan kesahihan dari klaim Anda. Sandaran klaimnya itu kira-kira begitu. Itu kalimat pertama. Nah, dalam rangka untuk mengoptimalkan, dalam rangka untuk menjamin efektivitas, terutama di daerah-daerah yang sulit, ada telah yang menunjukkan sumber ketidaklancaran itu. Ketidaklancaran itu karena ini solusinya 1, 2, 3, 4. Nah, dengan begitu kolaborasi dari masing-masing pointer itu relatif bisa diikuti. Nah, untuk mendetailkan narasi tadi, kita bisa membuat skema, karena tadi kan bicara aluran atau mekanisme dan aliran. Kita bisa bikin flowchart menunjukkan bottleneck-nya di mana. Hanya daerah sulit itu tidak. Yang jargon yang sudah mulai dikenal itu adalah daerah 3T. Tertinggalnya itu juga ada watak keperluan yang tadi harus di. Jargon yang dikenal tadi tertinggal, keluar. Itu jargon yang sudah. Sehingga kalau itu sudah ada jargonnya, ya pantas untuk lanjutin geser. Saya tidak boleh menghakimi terlalu jauh dan kemudian Anda nggak punya nggak pede lagi. Ya, saya tidak boleh terlalu judgmental. Tapi karena waktunya nggak banyak. Saya ingin menjajaki masih satu kasus lagi. Kalau memang waktunya cukup. Nah, tadi sudah dijanjikan ya. Silakan. Kalau saya harus berhenti dikasih tahu loh ya. Kan ini sampai sore begini terus. Bayi atau ke dukun bersalin atau dukun beranak, jadi belum terlalu jelas. Kemudian untuk perawatan masa nifas, lalu ini ditujukan pada 1 sampai 4. Kemudian pengantarnya ini berupa permasalahan yang ada. Jadi yang pertama yang saya ambil adalah meningkatnya angka kematian ibu. Lalu kemudian juga selama ini peran dukun itu hanya diperbincangkan atau didebatkan pada fungsinya sebagai penolong persalinan. Nifas itu juga masih merupakan masa krusial yang dapat juga beresiko terhadap kematian baik ibu maupun bayi baru lahir. Demikian juga ibu yang melakukan persalinan di fasilitas kesehatan itu tidak menjamin ibu akan kembali untuk melakukan perawatan masa nifas pada tenaga kesehatan. Kemudian kunjungan ibu hamil ke dukun, masih beberapa ibu yang melakukan kunjungan ibu hamil pada dukun bersalin hingga mempengaruhi ibu untuk melakukan kunjungan masa nifas juga pada dukun bersalin bayi. Dan yang ketiga adalah dalam penelitian ini juga melihat alasan yang dikemukakan ibu mengapa mereka masih melakukan perawatan masa nifas pada dukun, yaitu untuk mendapatkan perawatan seperti pijat dan juga karena adanya tradisi yang berlaku. Hingga rekomendasinya, karena masyarakat Indonesia khususnya di masyarakat pedesaan, mereka masih memegang teguh tradisi budaya mereka. Dan salah satunya adalah pada perawatan masa nifas masih banyak peran dari dukun yang harus mereka butuhkan. Sehingga lebih baik jika peran dari dukun
bayi atau dukun bersalin ini ditingkatkan dengan cara yaitu yang pertama peningkatan mutu dukun bersalin melalui pelatihan. Tujuannya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh dukun pada saat perawatan masa nifas. Seperti mengingatkan ibu untuk inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Kemudian juga dukun bersalin dan bayi juga dapat diberdayakan untuk menjadi penyuluh kesehatan. Kaitannya khususnya perawatan bayi baru lahir untuk pengenalan tanda dan gejala kegawat daruratan neonatus. Sehingga dukun dan ibu bayi bisa bekerja sama untuk menjaga dan juga merujuk jika terjadi hal-hal yang mengganggu kesehatan bayi. Kemudian tenaga kesehatan juga dikarenakan ibu masih memilih pergi ke dukun untuk perawatan masa nifas, bagaimana kalau tenaga kesehatan terlatih juga diberikan pelatihan mengenai pijat masa nifas, kemudian ramuan tradisional, sehingga dengan demikian ada keterikatan antara bidan dan juga dukun bayi dan kedepannya juga melestarikan kearifan budaya lokal yang ada. Saja. Terima kasih. Kata kuncinya, dukun tadi sudah ketemu. Rujuk ibu ke fasilitas kesehatan karena ibu harus bersalin di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan. Jadi batas kemitraan ini hanya seperti itu. Sehingga setelah ibu bersalin, ibu pulang ke rumah, dukun kembali bisa menjadi pilihan alternatif bagi si ibu untuk melakukan perawatan masa nifas. Saya menangkap pesan sebenarnya itu adalah alih profesi dukun bayi. Dukun bayi kan profesi utamanya kan justru membantu persalinan, yang justru dicegah. Ya, sudah. Tapi kemudian justru dijadikan andalan, sandaran untuk mengatasi apa namanya yang postnatal care. Jadi kan kemudian fungsi utamanya disuruh pinggir, fungsi pinggirannya disuruh utama. Gitu. Transformasi peran dukun bayi. Kalau memang itu, karena tadi saya tidak melihat, tidak ditonjolkan tentang konfigurasi peran antara dukun bayi dengan bidan. Dalam presentasinya tidak terungkap, tapi belakangan muncul persoalan itu dan itu ternyata sudah menjadi kesadaran sejak awal. Buat polisi kan harus sadar dengan dibahasakan dalam bahasanya. Nah, kalau implikasinya kebijakannya itu adalah peran persalinan itu justru dikurangi dan kemudian justru peran luar persalinan ditingkatkan. Ini kalau saya menggunakan istilah ini adalah transform, perannya diubah. Kalau memang itu agendanya, tapi saya nggak tahu, saya bukan spesialis di situ dan saya juga tidak tahu apakah Mbak tertarik untuk mengedepankan penguatan peran atau optimalisasi perannya saja, ataukah kaitannya dengan bidan. Saya masih bertanya-tanya. Yang menjadi misi kebijakan ini khusus tentang dukunnya saja, ataukah konfigurasi peran atau kemitraan antara dukun atau variasi peran antara dukun bayi dengan bidan. Yang menjadi inti bahasannya kalau misalnya dia di IFAS pun masih harus ada bidannya karena salah satu dari pemikiran guru dan bidan kan sebenarnya guru adalah wujud yang namanya dukun-dukun itu biar nggak praktek caranya dengan yang tadi bermitra kemudian sebagainya nggak ada sampai akhirnya praktek dukun itu nggak ada sama sekali. Jadi gitu ya. Jadi yang merumuskan polisi brief memang harus punya posisi dan juga menetapkan cakupannya. Kalau pilihannya adalah ini cakupannya adalah soal
optimalisasi peran dukun. Maka bisa saja di bagian belakang salah satu butir rekomendasi itu dijelaskan bagaimana hubungannya dengan bidan. Tetapi itu tidak menjadi rumus dasar. Nah, tadi kan sudah ada paket kebijakan yang namanya kemitraan, dan kemitraan tadi menyimpan skenario meminggirkan, akan mengakhiri profesi itu. Nah, tekun. Dulu kan ada olo-olo, dokter tapi juga dukun. Ini justru apa namanya, kapasitas ganda. Ya, kalau ini kan fungsinya kan kapasitas ganda. Kearifannya ada, pengetahuan lokalnya dipelihara, tapi pengetahuan medisnya dimasukkan. Sehingga ada pada diri dukun. Kalau yang konsep yang awal itu kan sama ada, tetapi Anda itu marginal, terbelakang dan seterusnya. Oleh karena itu pelan-pelan harus diambil. Ini ada kombinasi, ini kan sebenarnya ada politik pengetahuan. Kombinasi pada diri orang ataukah kombinasi pada dua profesi. Formulasinya harus jelas, dan kalau memang itu yang ditawarkan, cara mengkomunikasikan paling mudah adalah langsung di paragraf pengantarnya itu Anda langsung hajar kritik. Skema kemitraan dan apa namanya, dukun dan bidan itu menyimpan provokatif, menyimpan skenario jahat. Tapi kan saya menyimpan skenario yang tidak arif, karena diam-diam profesi dukun akan dimarginalkan, padahal di banyak tempat di Indonesia kearifan lokal itulah yang menjadi ketahanan sosial dan seterusnya. Sehingga dengan begitu yang lebih masuk akal adalah memasukkan keahlian keterampilan medis itu kepada orang-orang yang sudah mendapatkan kepercayaan, apalagi sudah tersedia di masyarakat. Sehingga formula yang Anda tawarkan adalah optimalisasi peran dukun. Nah, ketika dioptimalkan, maka juga cara mengoptimalkan adalah meningkatkan intensitas relasi dan saluran pengetahuan dari baik pada periode pranatal, persalinan dan pasca. Ini formulasi kebijakan, sekali lagi ini saya sedang mengajari teknik formulasi kebijakan. Dan karena di sini tidak ada formulasi kebijakannya, nah saya harus belok masuk ke formulasi kebijakannya. Formulanya tadi ada dua pilihan itu diadu di depan. Kalau Anda memilih salah satu, jelaskan mengapa itu lebih masuk akal. Tapi supaya Anda tidak kelihatan semena-mena, tunjukkanlah tadi peranan bidan untuk meningkatkan itu. Jadi tetap saja elegan. Saya suka ada standing position. Karena latar belakangnya kan Anda mencari alternatif dari itu. Nah, kalau situasinya dalam menawarkan alternatif yang sudah ada, Anda kritik. Kalau perlu juga dikasih bonus poin. Semakin sering dia ngajari dukun, semakin banyak atau tunjangan sertifikasinya. Misalnya begitu, tunjangan kinerjanya atau apa. Ini formula itulah posisi atau prinsip isi kebijakan itu yang harus terartikulasi baik sejak latar belakang sampai justifikasi dan rekomendasi. Karena formula ini ada formulasi kebijakan toh. Nah, ini kan kita mengganti formula. Formulanya itu apa namanya, mengakomodir tapi kemudian lama-lama disingkirkan. Diganti menjadi ini koeksistensi, tapi kemudian sambil ngajari dukun juga bidan juga harus belajar ilmu lokal dan apa namanya juga mengambil pelajaran dari hal yang ada di sana dan itu kan kita harus hitam putih loh. Dalam prakteknya kan masyarakat kombinasi. Oke, itu positioning saya suka, ini memudahkan. Sekarang implikasinya ke naskah. Poin yang penting untuk memperkuat narasi. Nah, soal teknik menarasikan dalam naskah ada banyak pilihan. Kita bisa perkuat di latar belakang, kita bisa perkuat di analisis.
poin itu bahwa masalah kok yang sudah ada itu. Oke, terima kasih masukannya. Saya bukan spesialis jadi nggak terlalu kreatif dalam begini. Silakan Pak, ketemu toh. Lagi saya perlu mengusulkan supaya narasi menjadi lebih pendek itu dengan ilustrasi, dengan skema, dengan tabel, dengan apapun. Saya nggak mungkin mengawal itu sampai tuntas hari ini. Jadi saya kira akan siang akan marah, makan siangnya akan marah. Kalau saya berlama-lama di sini. Izinkan saya menyimpulkan beberapa hal penting. Komisi brief. Keputusan kebijakan, punya substansi kebijakan itu sudah jelas betul. Karena riset yang dilakukan selama ini, kesan saya belum sampai pada proses formulasi kebijakan. Pada pengelola proyek kita lakukan supaya bagian akhir laporan itu ditambahkan dengan indikasi kebijakan atau apa. Nah, belok, tapi ada tradisi yang agak aneh di negeri ini. Ketika bikin rekomendasi kebijakan, seringkali rekomendasi kebijakan itu nggak ada sambungannya dengan telaah yang dilakukan. Karena itu, silakan menyeriusi bagian terakhir dari laporan tentang indikasi kebijakan. Jangan bicarakan apa-apa selain yang konsekuensi logis dari kebijakan. Jadi rekomendasi biasanya itu basa-basi, pantas-pantas, karena waktu sudah hampir habis, kemudian isinya sekenanya. Itu tidak boleh terjadi. Ya. Karena lain sudah diberikan apalagi kemudian laporannya tidak tuntas. Justru yang vital, yang penting adalah implikasi kebijakan. Nah, kalau implikasi kebijakan ini belum tuntas di dalam naskah jurnal atau naskah publikasi yang lain, itu ada kesulitan dalam policy brief yang sudah didasari kejelasan formula atau rumusan kebijakan, itu memungkinkan kita bisa membuat judul secara lebih rasional, lebih konkret, komunikatif, tetapi jangan menunggu semuanya itu selesai sejak awal. Judul itu selalu direvisi seiring dengan isinya yang terus semakin. Jadi kalau memang belum akurat, saya punya tradisi mengubah judul itu sambil memikirkan isinya, sehingga ketika judul file di komputer saya itu biasanya kan mengambil kalimat pertama. Betul. Sekali nggak cocok dengan isinya. Dan kita selalu mencocokkan isi dengan itu. Saya selalu mencocokkan substansi dengan bungkusnya, judul itu bungkusnya. Nah, supaya secocok, maka proses kita menulis, proses kita memformulasikan itu menjadikan pesannya menjadi lebih akurat, sehingga jangan merasa salah kalau judul itu ditajam di reformalisasi terus seiring dengan ketajaman analisis kita. Nah, kalau sudah ada draft, maka judulnya itu direvisi paling awal setelah ada keputusan formula kebijakan. Yang kedua, supaya substansi kebijakan yang mau kita sampaikan itu terkomunikasikan dengan baik, tantangannya adalah membuat pengantar. Maka boleh ada judulnya, boleh tidak, tetapi membuat pembaca bisa memahami isu persoalan yang kita ingin sampaikan. Kalau persoalannya itu adalah kearifnya kebijakan kesehatan, kearifan dalam pemberdayaan bayi, maka yang tidak arif itu ditunjukkan. Maka latar belakang itu bisa berisi kritik terhadap yang sudah ada, bisa hasil evaluasi yang sudah ada, bisa konflik aturan perundang-undangan atau apa. Jadi ada sekian banyak cara untuk memberikan pengantar. Yang menurut saya paling menantang adalah membuat pengantar yang padat dan singkat. Kita punya tradisi bikin obat nyamuk bakar. Nah, sayangnya saya nggak punya waktu untuk mengawal itu, tapi sambil jalan tadi saya lihat dulu. Nah, antara pengantar
dengan kesimpulan yang sudah kita buat, itu isinya adalah analisis telaah atau konteks atau apa. Nah, disitulah peluang kita untuk mendudukkan persoalan secara lebih. Nah, disitulah kita harus memilih cara untuk berkomunikasi secara cepat, bisa dengan skema, bisa dengan flowchart, bisa dengan tabel, bisa dengan apapun. Tapi catatannya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, jangan berbeda dengan narasi. Kali itu kita punya insting untuk seluruh tabel yang kita buat itu kita taruh di situ. Pilih tabel yang paling inspiratif, paling membantu memahami persoalan. Kalau tabel untuk laporan itu masih terlalu rumit, sederhanakan. Kalau tabel itu bisa misalnya gini, kalau kategorisasinya itu banyak sekali. Lalu kemudian kita sajikan dalam pie chart. Kalau kategorisasinya itu ada 15 aspek, dan kita taruh dalam pie chart, kemudian persentasenya itu sekitar 5, ini kan kecil-kecil semua, itu nggak informatif. Nah, itu bisa dilakukan regrouping, sehingga pie chartnya, ukuran yang dipotong itu, dengan begitu arah kebijakan jadi lebih mudah. Pilihan instrumen atau pilihan cara untuk mengkomunikasikan itu juga menyangkut seni berkomunikasi, dan ini hanya bisa dikuasai melalui latihan, sehingga saya kira tidak fair kalau kita tuntut selesai hari ini. Nah, mengakhir, naskah yang sudah kita tulis harus disertai dengan nama lembaga yang harus bertanggung jawab, dan menjadi selebaran gelap. Kalau ada lembaganya ya logonya, alamat, dan seterusnya menjadi penting. Dalam kasusnya ini dalam contoh yang kita punya, bahkan ada kontak personnya. Kalau mau tanya lebih lanjut itu siapa yang harus dihubungi, ada alamat handphone, ada alamat email dan sebagainya. Supaya menarik, bisa dengan pilihan warna yang menarik, pilihan font yang jelas harusnya. Tapi kalau lembaganya itu sudah punya tradisi membuat policy brief, harus ada cara khas, ada semacam trademarknya. Oh, ini policy briefnya PKMK. Ada semacam template-nya. Jangan ganti-ganti tiap kali bikin ganti-ganti, nanti nggak ketemu kekhasannya. Jadi meskipun ada topik tertentu yang kita buat, ini ada semacam pamor citra lembaga yang kita buat, dan itu adalah persoalan pemilihan warna, konfigurasi garis dan seterusnya. Itu sekali itu dibuat, itu biasanya akan mengunci pilihan-pilihan. Dengan begitu, profesionalisme lembaga kita sebagai produsen policy brief itu juga bisa dilacak. Kalau policy briefnya itu nggak cocok ideologinya, kemarin bela ideologi ini bela ideologi ini, kita akan kehilangan kredibilitas. Menjual policy sesuai dengan pasar. Ini keberpihakan. Jadi kontradiksi bukan satu dengan lain. Oleh karena itu, kalau ini produk dari sebuah lembaga, sebaiknya mengikuti pilihan-pilihan ideologis. Tadi misalnya ini kearifan lokal yang tidak harus dikontraskan, dibunuh oleh medis. Ini kan ideologis. Sehingga kalau memang ada pilihan-pilihan ideologis itu kan harus konsisten dari satu naskah. Saya berharap ini semua menjadi bahan untuk latihan selanjutnya. Ya, senang jika masih dilibatkan untuk melihat produk akhirnya. Akankah? Ini produk provokasi. Saya kan dengan senang hati belajar, karena orang belajar ilmu kebijakan, tapi orang ospol nggak belajar ilmu kedokteran. Cara saya untuk mencuri ilmunya kedokteran dengan cara begitu. Kesehatan masyarakat. Baik, kalau dalam penyajian materi ini ada yang memadai, tidak berkenan, ya mohon maaf.
Ulang sesi lagi. Selamat istirahat. Sampai ketemu di kesempatan lain, semoga kalau yang salah cuma terima. Terima kasih.